Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Afifah Syahidah dengan NIM 2012-300017 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas AL semester 3. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu arisan online. Arisan online adalah bentuk arisan tradisional yang dijalankan melalui platform digital seperti aplikasi pesan singkat, media sosial, atau platform khusus. Dalam arisan, sejumlah orang berkumpul dalam kelompok menyetorkan uang secara berkala dan secara bergiliran mendapatkan uang yang terkumpul. Versi online memanfaatkan teknologi untuk mempermudah komunikasi, pengelolaan, dan transaksi tanpa perlu bertemu secara langsung. Selanjutnya yaitu ada mengapa arisan online ini sangat penting. Yang pertama yaitu ada kemudahan akses. Arisan online memungkinkan partisipasi tanpa batasan geografis. Orang dari berbagai tempat dapat bergabung tanpa harus hadir secara fisik. Yang kedua yaitu efisiensi waktu. Dengan sistem online, peserta tidak perlu menyisihkan waktu untuk menghadiri pertemuan langsung. Semua komunikasi dan pembayaran dilakukan melalui perangkat digital. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Jadwal dan pengelolaan arisan bisa lebih fleksibel karena dapat dilakukan kapan saja. Peserta hanya perlu mematuhi tanggal waktu pembayaran untuk pembelian. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu dukungan teknologi. Penggunaan teknologi itu mempermudah pengelolaan data seperti jadwal pembelian, pencatatan pembayaran, dan notifikasi otomatis. Yang kelima, meningkatkan literasi keuangan. Bagi banyak orang, arisan adalah cara untuk belajar membuang atau mengelola keuangan secara disiplin, bahkan jika dilakukan dalam format online. Yang selanjutnya yaitu apa masalah tentang arisan online dalam hukum muamalah. Yang pertama yaitu ada riba. Dalam Islam, riba atau bunga atau keuntungan yang tidak adil dilarang. Jika dalam arisan online terdapat tambahan pembayaran atau pengelolaan mengambil keuntungan dari dana yang dikumpulkan tanpa persetujuan semua peserta, hal ini bisa dianggap riba. Yang kedua yaitu borong. Borong merujuk pada transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi. Dalam arisan online, jika aturan jadwal pembelian atau mekanisme pembagian tidak jelas, ini dapat menimbulkan borong. Yang ketiga yaitu penipuan. Karena arisan online tidak melibatkan pertemuan langsung, ada resiko tinggi terjadinya penipuan seperti pengelolaan yang membawa kabur uang atau anggota yang tidak memenuhi kewajibannya. Yang keempat yaitu ada akad yang tidak sah. Dalam fikih, akad atau perjanjian dalam transaksi harus memenuhi syarat tertentu seperti adanya kerelaan semua pihak atau ridho dan tidak melanggar hukum syariat. Yang kelima yaitu ada keuntungan dari pengelolaan. Jika pengelolaan bisa mengambil keuntungan dari dana yang terkumpul, hal ini harus diatur dengan jelas. Pengelolaan hanya boleh menggunakan yang wajar sebagai kompensasi atas jasanya, bukan dari uang peserta. Selanjutnya yaitu ada arisan online menurut pandangan ulama. Yang pertama yaitu ada Majelis Ulama Indonesia atau disebut dengan MUI. MUI telah menyatakan bahwa arisan diperbolehkan dalam Islam karena mengandung prinsip gotong royong atau ta'awun untuk membantu sesama dengan syarat tidak mengandung unsur riba, bodor, atau maisir. Dalam konteks arisan online, prinsip yang sama berlaku. Arisan online dianggap boleh selama mekanismenya transparan dan tidak melanggar prinsip syariat. Yang kedua yaitu ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ulama besar Yusuf Al-Qaradawi juga menjalankan arisan karena dianggap sebagai bentuk kerjasama finansial di antara anggota kelompok untuk membantu satu sama lain. Dalam konteks online, prinsip ini harus tetap dijaga, terutama transparansi dalam pengelolaan. Yang ketiga yaitu Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dewan Fatwa Al-Irsyad menyatakan bahwa arisan adalah bentuk tabungan kolektif yang halal selama tidak ada unsur. Mereka juga menekankan pentingnya akad yang jelas. Yang selanjutnya yaitu ada bagaimana solusi arisan online ini dapat diterapkan dalam hukum muamalah. Yang pertama yaitu ada akad yang jelas dan sah. Akad atau perjanjian harus dijelaskan secara detail kepada semua peserta. Yang kedua yaitu ada transparansi dalam pengelolaan.